Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Iva. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu Iva. Ya, alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Ani akan melakukan kucing ya? Iya Bu Iva. Ya, nanti ketika Bu Ani kucing, saya akan menjadi supervisor. Ya, sebelum pembuka, saya akan menyampaikan pertanyaan pada Ibu ya. Iya, silakan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nantinya. Kemudian pada saat kucing akan saya amati, akan saya nilai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Ani memberikan pertanyaan berbobot apa tidak nantinya kepada Kuci, sehingga Kuci bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti ada juga prinsip coaching yang harus diperhatikan, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Ani yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Ya Bu Iva, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif coach saya, dan saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Begitu Bu Iva. Iya ya, bagus sekali Bu Ani, sangat bagus ya, sehingga coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Itu memang yang harus diperhatikan. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari yang Ibu utarakan tadi? Ya, yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Ani. Ya, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dari coaching nanti? Yang saya harapkan dari coach saya nanti yaitu coach saya mampu menemukan langkah-langkah dan juga solusinya secara mandiri atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gitu. Iya Bani, terima kasih. Demikian proses prasupervisi kali ini. Silahkan Bani melakukan coachingnya terhadap Kuci. Semoga berjalan lancar. Kemudian kompetensinya terpenuhi, prosesnya juga terpenuhi. Ya, terima kasih Bu Iva atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizky? Alhamdulillah sehat dan bersemangat Bu Ani. Bu Ani sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Rizky, terima kasih. Nah, Bu Rizky, hari ini saya dengar Bu Rizky ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Ani. Ya, mengingat hari ini terbatas waktu yang kita punyai Bu Rizky, bagaimana kalau kita sediakan bersama-sama waktu 15 menit untuk mengobrol bersama Bu Rizky? Baik Bu, insya Allah cukup kok 15 menit Bu. Lalu apa nih yang akan disampaikan oleh Bu Rizky kepada saya? Monggo silakan. Ini begini Bu, berkaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas. Saya selama ini kan masih menggunakan metode pembelajaran yang masih konvensional ya Bu. Saya cenderung ceramah, cenderung hanya memberikan pelajaran saja kepada siswa saya. Nah, saya di sini tuh ingin membuat perubahan Bu, apalagi di saat ini, di era ini itu kan IT sudah sangat pesat gitu, sudah sangat berkembang begitu pesatnya. Jadi saya itu menginginkan untuk perubahan di dalam kelas, jadi menggunakan IT, lalu media-media pembelajaran yang interaktif, lalu dengan metode pembelajaran yang terkini juga begitu Bu. Jadi supaya di kelas saya itu lebih variatif dalam penyampaian pembelajaran saya di dalam kelas gitu. Juga untuk mengurangi tingkat kebosanan siswa saya di dalam kelas, karena selama ini saya lihat itu siswa saya itu cenderung seperti
sudah bosan dengan cara pengajaran saya di dalam kelas begitu Bu. Itu ya Bu Rizky, ada kebosanan karena kurangnya variatif tadi ya. Oke, betul sekali ya Bu. Itu yang saya garis bawahi, berarti ada permasalahan yang sedang dihadapi Bu Rizky terkait dengan metode pembelajarannya. Iya betul sekali Bu. Oke, kalau begitu yang Bu Rizky harapkan dari percakapan kita hari ini apa Bu Rizky? Ya itu tadi Bu, kembali ke saya itu ingin membuat perubahan di dalam kelas saya. Jadi lebih variatif begitu dalam pembelajaran. Ya, perubahan yang lebih bervariatif ya Bu Rizky. Iya Bu. Apa yang akan Bu Rizky lakukan untuk proses perubahan tadi Bu Rizky? Nah, saya ingin menggunakan IT Bu di dalam kelas, jadi pemanfaatan IT, lalu menggunakan media-media pembelajaran, mungkin juga dengan permainan Bu ya. Jadi membuat anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Nah kan selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah Bu. Nah ceramah itu kan satu arah ya Bu ya. Nah ini saya ingin membuat pembelajaran itu yang bisa dua arah begitu Bu. Jadi mereka fun, mereka senang, mereka bahagia, saya juga nyaman dengan pembelajaran saya di dalam kelas begitu Bu. Bagus sekali Bu Rizky yang Bu Rizky sampaikan dengan beberapa metode pembelajaran yang berbeda tadi, walaupun sederhana sudah merupakan hal ideal, hal yang baik yang bisa diterapkan di kelas Bu Rizky. Nah, sekarang untuk rentang penilaian, misalkan di rentang penilaian itu level maksimal adalah 10. Nah, posisi Bu Rizky sekarang kira-kira berada di level berapa? Aduh Bu, saya malu. Saya tuh masih di level 5 Bu. Saya masih di level 5. Ya seperti yang tadi saya sampaikan Bu, kenapa saya kok masih di level 5 ya karena saya masih menggunakan metode pembelajaran yang masih konvensional. Ya ceramah itu tadi, ya hampir 90% metode saya di dalam kelas itu memang ceramah Bu. Ya, gitu ya. Jadi kondisinya sekarang masih berada di level 5. Nah, apa yang kira-kira bisa Bu Rizky tingkatkan agar nanti ya bisa meningkat ke levelnya, agar tercipta perubahan yang lebih bervariatif tadi? Ada di target berapa yang ingin dicapai? Karena start saya di 5 Bu, saya enggak muluk-muluk Bu, saya hanya ingin naik ke step level 7 lah minimal. Level 7 ya? Iya Bu. Bagus. Karena kalau saya pribadi kalau ingin naik ke level yang lebih atas itu sepertinya saya kurang mampu Bu. Jadi saya ingin menaikkan dari level 5 ke level 7 lah. Aku sudah berusaha menaikkan nanti ya Bu dari level 5 ke level 7. Nah, untuk mewujudkan perubahan kenaikan di level tadi, apa usaha yang akan Bu Rizky lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, ya sejujurnya Bu ya, ini saya masih belum menemukan ide, belum menemukan solusi, belum menemukan jalan keluar Bu, belum ada gambaran sama sekali saya itu Bu. Untuk mendapatkan apa sih yang akan saya lakukan tuh belum ada Gambaran, belum ada ide. Iya. Nah sekarang kira-kira strategi yang mungkin bisa Bu Rizky lakukan atau laksanakan dalam waktu dekat ini mungkin apa yang akan dilakukan? Saya bisa belajar mungkin Bu dengan teman saya yang paham IT dan teman-teman lain yang sudah menggunakan media pembelajaran. Ya, akan belajar dengan sesama rekan ya, rekan sejawat yang sudah memanfaatkan IT. Nah, berarti Bu Rizky kan sudah membuat perencanaan. Nah, dari beberapa pilihan tadi yang akan Bu Rizky laksanakan secepatnya, yang sekiranya menurut Bu Rizky nyaman dan segera terrealisasikan, yang mana Bu Rizky? Kalau saya rasa sih yang belajar dari teman sejawat Bu, yang lebih efisien waktu, lebih bisa segera saya lakukan itu yang itu. Yang bersama rekan sejawat ya. Iya. Kalau begitu nanti pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, Bu Rizky membutuhkan dukungan atau support dari siapa saja? Oke, saya akan meminta bantuan ke teman saya yang ahli IT Bu. Saya bisa bertanya ke Pak Chandra,
saya juga bisa bertanya ke Pak Samuel. Ya, itu ya Bu Rizky, bagus. Sudah nanti akan segera mewujudkan belajar dengan rekan sejawatnya. Nah, kira-kira kapan akan segera dimulai realisasinya? Insya Allah akan saya mulai secepatnya Bu. Ya minggu depan akan segera saya koordinasikan dengan Pak Chandra dan Pak Samuel terkait keinginan saya untuk belajar IT agar nanti saya di dalam kelas bisa memanfaatkan IT. Ya minimal saya bisa menggunakan PowerPoint lah di dalam kelas supaya anak-anak tertarik kembali dengan pembelajaran saya. Ya, menarik sekali Bu Rizky, luar biasa. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Rizky sudah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, ya Allah, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali akhirnya saya menemukan jalan keluar, saya menemukan solusi atas apa yang saya rasakan Bu. Jadi saya sudah menemukan ide untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya dalam pemanfaatan IT. Itu ya Bu Rizky. Nah, alhamdulillah berarti akhirnya Bu Rizky sudah memiliki gambaran apa dan bagaimana yang harus dilakukan agar pembelajaran di kelas nanti menjadi lebih bervariatif. Nah, oke, saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Rizky setelah nanti belajar dengan teman sejawat. Saya kira pasti menarik nanti ya. Nah, saya tidak sabar itu Bu menunggu kabar dari Bu Rizky bagaimana hasilnya. Nah, mungkin percakapan hari ini kita cukupkan ya Bu. Semoga rencana Bu Rizky untuk belajar bersama rekan sejawat nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Rizky harapkan. Kemudian juga dapat membawa kebaikan untuk peningkatan hasil belajar siswa-siswinya di kelas. Amin, amin, amin Bu, terima kasih. Alhamdulillah Bu, saya ucapkan juga terima kasih ke Bu Ani sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek, mendengarkan curhatan saya hari ini Bu. Saya berterima kasih sekali dengan dibantu Bu Ani, akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rizky, nanti kalau membutuhkan teman mengobrol lagi boleh langsung menghubungi saya. Dengan senang hati saya akan menyediakan waktu menemani Bu Rizky mengobrol lagi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali Bu Rizky. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Iva. Alhamdulillah Pak Ani sudah melakukan coaching dengan Bu Rizky ya. Ya alhamdulillah sudah Bu, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Alhamdulillah. Sebelum terakhir Bu, ada yang saya tanyakan kepada Bu Ani, hal-hal apa yang sudah dilakukan Bu Ani terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi saat coaching. Coaching ya Bu. Di coaching saya ini sudah melakukan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching saya, mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga rencana tersebut dapat menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahannya dan coaching saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Itu Bu Iva. Iya, bagus sekali Bu Ani. Saya amati tadi, saya sebagai supervisor ya Bu, proses coaching Bu Ani dan Bu Rizky tadi sudah berjalan sangat baik dan juga proses alurnya itu sudah ada Bu. Jadi alur tirtanya itu sudah masuk dan juga Bu Ani sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rizky. Ya, sehingga Bu Rizky mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selama coaching ini tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Kalau begitu, pertanyaan terakhir Bu Ani. Sebelum saya tutup ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ani kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Ya, terima kasih Bu Iva. Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi tentang proses pada alur tirta, sehingga saya lebih mahir dalam proses coaching nantinya. Jadi saya akan mengasah terus kemampuan coaching saya agar menjadi lebih baik lagi Bu Iva. Iya Bu Ani, semoga kedepannya
kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian supervisi dari saya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Semoga di lain hari Bu Ani bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.